selamat pagi siswa-siswi dari SD Tarakani Tahulayah Jakarta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan juga tetap semangat ya anak-anak. Karena kita hari ini kembali bertemu dalam pembelajaran tematik pada hari Senin 18 Januari 2021. Nah anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan pelajaran, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, tujuan pembelajarannya, peserta didik atau kalian mampu menjelaskan manfaat keberagaman kegiatan dalam masyarakat. Nah, sebelum Ibu melanjutkan, Ibu akan mereview kembali materi yang sudah kita pelajari di hari Senin minggu lalu. Yang pertama, Ibu mau bertanya, apa itu pengertian cita-cita? Yap, benar. Cita-cita menurut KBBI adalah keinginan yang selalu ada di dalam pikiran. Lalu yang kedua, Ibu ingin bertanya, keberagaman apa? Keragaman karakteristik individu dibagi menjadi berapa anak-anak? Ya, benar. Jadi 4 yang sudah kita pelajari. Yang pertama yaitu ada keragaman profesi, yang kedua ada suku, yang ketiga ada budaya, dan yang keempat ada bahasa. Yang review yang ketiga yaitu Ibu mau bertanya, kira-kira masih ingat tidak ya contoh keberagaman rumah adat dan suku? Ya, salah satunya yaitu yang pertama, rumah adat Baruniang asalnya dari mana anak-anak? Betul sekali, dari NTT. Lalu yang kedua, rumah adat Honai berasal dari mana anak-anak? Yap, betul lagi, dari Papua. Lalu yang ketiga, rumah adat Walewangko. Nah, lalu yang keempat, kita mempelajari daerah Bali. Ada sukunya, ada suku Bali dan suku Baliaga. Lalu yang kelima, dari daerah Riau, sukunya ada suku Melayu. Lalu yang keenam, yaitu daerah Kalimantan Barat, sukunya ada suku Dayak. Nah, kita review kembali. Kemarin kalian sudah tanya jawab di minggu lalu bersama teman-teman sekelas kalian mengenai makanan khas dan bahasa ucapan selamat pagi dari masing-masing daerah kalian berasal. Yang pertama kita membahas terlebih dahulu keragaman makanan khas. Keragaman makanan khas yang pertama dari daerah Yogyakarta, yaitu ada gudeg. Nah, seperti ini anak-anak gambarnya. Lezat sekali ya. Lalu yang kedua, ada makanan khas dari daerah Bali, yaitu ada ayam betutu. Nah, seperti ini anak-anak gambarnya. Lalu yang ketiga, itu ada dari daerah Nias, yaitu makanan khasnya ada harinake. Nah, begini fotonya anak-anak. Terus yang keempat yaitu ada daerah Sumatera Utara, itu ada makanan khasnya, ada ikan arsik, saksang, dan bika Ambon. Di sini Ibu menampilkan makanan khas gambar dari ikan arsik. Lalu yang kelima ada dari daerah DKI Jakarta, makanan khasnya adalah kerak telur. Nah, begini anak-anak gambarnya. Lalu yang keenam ada dari daerah Sumatera Barat, yaitu makanan khasnya adalah rendang. Tentu kalian tidak asing lagi dengan makanan yang satu ini ya. Lalu kita masuk ke keragaman bahasa, yaitu ucapan selamat pagi dari berbagai daerah. Kemarin sudah diskusi, sudah tanya jawab. Nah, ini
Ibu ulasannya. Yang pertama ada bahasa Jawa. Ucapan selamat paginya yaitu Sugeng Enjing. Lalu yang kedua ada bahasa Bali. Ucapan selamat paginya yaitu Rahajeng Semeng. Lalu yang ketiga bahasa Nias. Ucapan selamat paginya yaitu Yaahou. Lalu yang keempat ada bahasa Batak. Ucapan selamat paginya ada Selamat Manogot, ada juga Horas. Lalu yang kelima ada bahasa Betawi. Dia ucapannya sama dengan bahasa Indonesia yaitu selamat pagi. Lalu ada bahasa Padang. Dia ucapan selamat paginya yaitu selamat pagi. Nah, keragaman bahasa dan keragaman makanan khas sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke materi baru yaitu tentang keragaman agama. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa agama yang ada di Indonesia itu ada 6. Yang pertama ada Islam, ada agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Dari masing-masing agama tentunya mereka mempunyai hari besar keagamaannya. Kalau agama Islam, hari besarnya yaitu ada Idul Fitri dan juga Idul Adha. Lalu kalau di agama Kristen dan Katolik itu hari besar keagamanya yaitu ada Natal dan juga Paskah. Lalu kalau di agama Buddha, hari besar keagamanya ada Waisak, ada Asada, dan ada Katina. Lalu yang kelima yaitu ada agama Hindu. Hari besar keagamanya ada Nyepi, Saraswati, dan Pagar Usi. Lalu agama yang keenam yaitu ada Konghucu. Hari besar keagamanya ada Imlek dan Cap Gome. Nah, keragaman agama sudah kita pelajari, materi baru keragaman agama. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai manfaat mengenal bahasa daerah dan makanan khasnya. Yang pertama, manfaatnya apa sih? Yaitu dapat berkomunikasi dengan keluarga besar menggunakan bahasa daerah. Lalu yang kedua, manfaatnya dapat menikmati makanan asli dari Indonesia. Lalu yang ketiga, yaitu ada dapat mempromosikan makanan khas daerah asal kepada orang lain. Lalu yang keempat, manfaatnya yaitu lebih menghargai keragaman di sekitar kita. Selain kita mengenal manfaat dari bahasa daerah dan makanan khas, sekarang kita mau membahas mengenai manfaat adanya keragaman karakteristik individu. Yang pertama, dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang kedua, dapat saling bertukar ide atau pendapat. Lalu yang ketiga, yaitu dapat belajar hal baru, terutama untuk meneladani sifat yang positif. Nah, materi baru tentang keragaman agama sudah kita pelajari. Manfaat kita mengenal makanan khas dan juga bahasa daerah sudah kita pelajari. Kita sudah mengenal lagi manfaat adanya keragaman karakteristik individu. Nah, jangan lupa ya anak-anak, materinya selalu dipelajari, selalu diingat supaya nanti di PH bisa mengerjakan soal-soal PH dengan baik. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih dan tetap semangat ya anak-anak ya. Tetap jaga kesehatan dan kita tutup kegiatan hari ini dengan salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.